Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang ucapan salam dalam gereja Katolik. Saudara-saudari, dalam gereja Katolik terdapat sebuah ucapan salam yang biasa digunakan baik lintas agama maupun dalam acara gereja Katolik itu sendiri. Sejatinya, ucapan salam dari gereja Katolik dengan gereja lain itu sama, yaitu Shalom atau salam sejahtera. Namun, gereja Katolik lebih sering menggunakan salam sejahtera. Untuk mengenal lebih dalam mengenai ucapan ini, mari saudara-saudari kita ikuti ulasan singkat berikut ini. Yang pertama, asal-usul dari ucapan salam ini. Kata shalom berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, kesehatan, sebuah situasi utuh, lengkap. Namun lebih umumnya kata shalom biasa diartikan sebagai damai sejahtera. Shalom juga mengacu pada hubungan perjanjian dengan Allah serta ketetapan hati untuk mau percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Alkitab, kata shalom disebutkan dalam kitab Nabi Yesaya bab 9 ayat 6, di mana Tuhan Yesus dipanggil sebagai Raja Damai. Selain itu saudara-saudari, Alkitab juga turut mencatat beberapa penggunaan kata shalom. Seperti pada kitab Nabi Yeremia bab 6 ayat 14. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 11. Dan Mazmur atau kitab Mazmur bab 72 ayat 3. Kemudian yang kedua saudara-saudari, mari kita lihat makna dari ucapan salam ini. Saudara-saudari, ucapan salam gereja Katolik adalah salam sejahtera. Ada pula beberapa yang menyebutkannya sebagai Shalom Aleikum atau sekedar salam saja. Ketiga ucapan salam itu sejatinya memiliki pengertian yang sama, yakni damai sejahtera, Allah beserta kamu sekalian. Namun begitu, kata shalom ini tidak hanya bermakna damai sejahtera saja. Lebih dari itu, kata shalom menggambarkan suatu hal yang utuh, tidak robek, sehat, tidak bau, kesembuhan, serta pembebasan dan keselamatan. Kata shalom ini merupakan inisiatif Allah yang keluar dari mulut Allah, bukan inisiatif dari manusia. Shalom berfokus pada Kristus sebagai satu titik pusat. Shalom juga berbicara mengenai kondisi hati, bukan materi, dan tidak mengikuti ukuran apapun dari dunia ini. Kemudian yang berikut saudara-saudari kita lihat tujuan dari ucapan salam ini. Saudara-saudari, sesuai dengan maknanya, yakni damai sejahtera, Allah beserta kamu sekalian, ucapan shalom ini sejatinya merupakan sebuah doa. Dalam ucapan salam tersebut tersemat sebuah doa
agar kasih dan damai sejahtera Allah senantiasa menemani umatnya selama menjalani hidup. Untuk itu, tidak heran bahwa ucapan ini seringkali diutarakan oleh umat Katolik, tidak hanya dalam konteks keagamaan saja. Tidak hanya itu, ucapan Shalom memberikan kesan hangat dan terbuka bagi orang-orang yang mendengarnya, turut memberi teladan bahwa umat Tuhan merupakan umat yang terbuka terhadap jiwa-jiwa baru. Kemudian yang berikut saudara-saudari, kita melihat kapan bisa menyebut salam ini. Saudara-saudari, ucapan salam atau salam sejahtera biasa diucapkan dalam acara keagamaan seperti ibadat pada hari Minggu. Kata ini biasa digunakan sebagai sapaan di pagi hari sebelum ibadat dimulai. Tidak hanya itu, kata salam ini juga hendak mengingatkan umatnya akan kedamaian dalam dunia yang diciptakan Tuhan, yang kemudian berubah karena dinodai oleh dosa manusia. Saudara-saudari, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dan membawa kembali Shalom ke dalam dunia. Ketika Yesus hendak kembali ke surga, Ia meninggalkan damai sejahtera bagi murid-muridnya, agar bisa tetap kuat memberitakan Injil ke seluruh dunia dan tidak lagi merasa ragu maupun takut. Dan melalui sapaan Shalom, umat Katolik kembali diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus untuk memperoleh damai sejahtera di bumi ini. Demikianlah saudara-saudari terkasih, sedikit ulasan tentang ucapan salam dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.